Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 81, Perkawinan Campur. Zhu Chenli memberi Su Chen 3 hari untuk memikirkannya dan melakukan penggalian tentang klan Zhu. Meskipun dia sendiri bisa memberitahu Su Chen tentang klan Zhu, itu tidak akan seefektif menekan Su Chen. Gengsi sejati tidak datang dari menyombongkan diri tetapi dari mulut orang lain. Karena klan Zhu Gunung Horizontal bukan bagian dari negara Longsang, nama mereka mungkin tidak tersebar luas di sini. Namun, selama Su Chen menyelidiki dengan cermat, tidak banyak orang dengan status sosial menengah ke atas yang belum pernah mendengar tentang mereka. Ini akan menjadi keajaiban jika dia tidak takut pada intinya setelah mengetahui tentang kekuatan klan Zhu. Zhu Chenli percaya bahwa Su Chen pasti akan menyerah. Hari ini, Su Chen menuju ke kelas seperti biasa. Dia telah mengambil sebagian besar kelas dasar, kelas pemula setelah belajar di Hidden Dragon Institute selama 4 tahun. Pada titik ini, jumlah kelas yang harus dia ambil telah menurun drastis. Jadi dia memiliki lebih banyak waktu untuk belajar dan berkultivasi sendiri. Jadi, Su Chen tidak menghabiskan banyak waktu di kelas. Dia mendengarkan ceramah selama 1 jam sebelum dia kembali ke menara energi asal di sepanjang jalan kecil yang teduh. Saat dia sedang berjalan, dia tiba-tiba mendengar suara Wang Dousan dari belakangnya, Su Chen. Su Chen berbalik dan tertawa, "Kamu juga baru saja keluar kelas." "Itu di elemen energi asal, sangat membosankan sehingga saya pergi bahkan sebelum kelas berakhir," keluh Wang Dousan. "Wow, bahkan Pangeran Wang suka membolos," goda Su Chen. "Apakah kamu meremehkanku? Saya tidak bisa melewatkan kelas karena saya dari klan bangsawan Bloodline." Wang Dousan dan Su Chen terus bercanda satu sama lain. Wang Dousan melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di dekatnya dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Mereka kembali kemarin." 6 klan, apakah sudah ada gerakan? Belum. Tapi saya membayangkan badai akan segera datang, hati-hati. "Aku akan melakukannya," kata Su Chen. "Oke, kalau begitu aku akan pergi dulu." Wang Dousan melihat sekeliling untuk memastikan bahwa tidak ada yang memperhatikannya dan kemudian berbalik untuk pergi. "Dousan," kata Su Chen tiba-tiba. "Apa itu?" Wang Dousan berbalik untuk melihat Su Chen. Su Chen berjalan ke arahnya dan bersandar ke telinganya, membisikkan beberapa kalimat. Ekspresi Wang Dousan tiba-tiba berubah. "Apa yang kamu katakan? Anda tidak bercanda dengan saya, kan?" Su Chen menatap Wang Dousan dengan tulus sambil berkata, "Apakah menurutmu aku akan bercanda tentang hal semacam ini?" "Sama sekali tidak," Wang Dousan berkata dengan serius. "Saya benar-benar tidak setuju dengan ini." "Anda yakin?" Su Chen bertanya. "Sangat," Wang Dousan menggertakkan giginya saat menatap Su Chen. Su Chen mengangkat bahu. "Baik, jika kamu tidak setuju maka lupakan aku pernah mengatakan apapun. Tapi aku sarankan kamu mengingat apa yang aku katakan. Jika Anda memikirkannya suatu hari nanti atau ada kesempatan, lakukan seperti yang telah saya katakan." Su Chen berbalik untuk pergi. Wang Dousan dengan curiga menatapnya beberapa saat sebelum berteriak padanya, "Su Chen, apa sebenarnya yang kamu rencanakan?" Su Chen hanya melambaikan tangannya, menggoyangkan lengan bajunya sebagai jawaban. 1 jam kemudian, di dalam hutan kecil di selatan Institut Naga Tersembunyi, Jinlinger menatap Su Chen dengan kaget. "Apa katamu? Kamu sudah mendengarnya?" Jawab Su Chen dengan acuh tak acuh. "Tidakkah menurutmu metode penyelesaian situasi ini lebih baik?" Jinlinger menatap Su Chen, sedikit bingung. Setelah beberapa lama, dia berkata, "Apakah yang lain tahu tentang keputusanmu?" Su Chen menggelengkan kepalanya. "Aku merasa yang terbaik untuk sementara membuat mereka tidak tahu tentang hal itu. Saya minta maaf karena Anda akan dianiaya untuk sementara waktu." Jinlinger menunduk. Dia berkata setelah jeda yang lama, "Itu tidak akan jadi masalah padaku. Ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan." Suaranya rendah, dan dia berbicara dengan kesedihan dan kepahitan. Su Chen dengan lembut tersenyum. "Jika Anda masih merasa menyesal atas keputusan yang Anda buat sebelumnya, tidak perlu merasa seperti itu. Anda tahu bahwa saya tidak pernah menyalahkan Anda untuk itu." Jinlinger menatap Su Chen, matanya berkaca-kaca. "Benarkah, Su Chen, kamu tidak pernah menyalahkanku? Anda harus tahu bahwa Anda kehilangan kera adamantin raksasa karena saya."
Jika itu tidak pernah terjadi, maka peristiwa selanjutnya juga tidak akan terjadi. Tidak, Su Chen menggelengkan kepalanya. Bahkan jika kamu tidak mengambil kera adamantin raksasa, Zhang Sengan masih akan melakukan hal yang sama. Saya yakin tentang ini karena dia hanya orang seperti itu. Seseorang seperti dia tidak peduli apakah orang lain mati, dan dia bahkan senang menumpahkan darah orang lain. Ingat bagaimana Zongding membungkus yang lain, mencegah mereka membantu. Zongding dan saya tidak memiliki dendam di antara kami, tetapi dia masih mencoba menyakiti saya hanya karena dia menikmatinya. Dia hanya orang seperti itu. Tolong jangan menyalahkan diri sendiri. Sudah saya katakan bahwa saya tidak menyalahkan Anda. Saya benar-benar tidak pernah menyalahkan Anda. Air mata mulai mengalir saat Jin Linger terisak pelan. Selama beberapa hari terakhir, tekanan di hatinya memilukan. Setiap kali dia memikirkan apa yang terjadi di dalam Falling Eagle Mountain, dia selalu merasa telah melakukan kesalahan besar, bahkan percaya bahwa pertempuran itu hanya dimulai karena dia. Beban berat di hatinya membuat Jin Linger depresi. Baru setelah Su Chen mengatakan bahwa dia tidak menyalahkannya sama sekali, dia merasa sedikit lega. Jika kera adamantin raksasa dan dia tidak ada di sana, apakah Zhang Sengan masih akan mencoba menyakiti mereka? Su Chen tidak tahu, begitu pula Jin Linger, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tetapi pada saat ini, mereka berdua mau tidak mau harus mempercayainya. Mereka ingin percaya bahwa semuanya akan tetap terjadi, dan bahwa semuanya adalah keputusan Zhang Sengan. Ini adalah satu-satunya cara agar retakan di hati mereka dapat diperbaiki. Pada saat itu, tekanan di hatinya tiba-tiba terlepas. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk bersandar pada Su Chen. Su Chen terkejut sesaat, tetapi dia segera menyadari bahwa ini tidak ada hubungannya dengan cinta. Ini hanyalah hati seorang gadis yang lelah untuk sementara waktu menemukan sesuatu untuk disandarkan. Dia perlu meminjam pundaknya untuk beristirahat sejenak sebelum dihidupkan kembali. Setelah menangis lebih lama, Jin Linger akhirnya berhenti. Dia menegakkan tubuhnya, dan senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Terima kasih sudah meminjamkan bahumu. Su Chen merentangkan tangannya. Selama kamu membutuhkannya, kamu bisa menggunakannya. Jin Linger tertawa senang. Kamu benar-benar pria yang luar biasa. Su Chen, Anda cerdas, berani, dan dapat diandalkan. Jika bukan karena fakta bahwa perbedaan antara garis keturunan kami terlalu besar, saya mungkin benar-benar bersedia menikahi Anda dengan cara apapun. Menikahlah denganku, Su Chen tertawa. Aku tidak merasa kau mencintaiku. Apa yang saya butuhkan untuk cinta? Jin Linger membalas. Saya tidak tahu apa artinya mencintai, dan status saya melarang saya untuk mencintai. Sebagai seorang wanita, saya menanggung beban mewariskan garis keturunan saya kepada orang lain. Yang saya butuhkan bukanlah cinta tetapi untuk meneruskan garis keturunan saya. Jika ada laki-laki yang berpenampilan baik, memiliki sifat baik, dan mau memperlakukan saya dengan baik, maka itulah orang yang pantas dinikahi. Orang sepertimu sudah lebih tinggi dari standar itu. Terlepas dari garis keturunan, kata Su Chen. Ya, terlepas dari garis keturunannya, jawab Jin Linger. Itu mungkin satu-satunya masalahmu. Jika Anda memiliki garis keturunan dari klan bangsawan, gadis yang tak terhitung jumlahnya mungkin akan bersedia menikah dengan Anda, tapi kamu tidak. Bahkan jika seseorang bersedia menikahimu, mereka hanya akan mencari kematian jika kamu tidak memiliki garis keturunan klan bangsawan. Mencari kematian? Su Chen terkejut. Apa maksudmu? Apakah kamu tidak tahu? Kata Jin Linger. Untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan status mereka sebagai bangsawan, banyak klan bangsawan garis keturunan melarang pernikahan dengan rakyat jelata. Siapapun yang melanggar aturan ini, harus bunuh diri. Bab 82, Peringatan. Langkah kaki Su Chen sedikit lebih berat setelah berbicara dengan Jin Linger. Mereka rela membunuh untuk menjaga kemurnian garis keturunan mereka. Lalu apakah Gu Qingluo menolaknya untuk melindunginya? Atau apakah ini hanya angan-angan bahwa kasih sayangnya terbalas? Mungkin, dia perlu mencari kesempatan untuk memverifikasinya sendiri. Su Chen diam-diam merenungkan situasinya. Saat dia memikirkan kemungkinan bahwa Gu Qingluo mungkin tidak benar-benar membencinya tetapi menolaknya untuk melindunginya, jantungnya mulai berdetak lebih cepat, dipenuhi dengan kegembiraan. Dia memikirkan kembali tatapan Gu Qingluo di malam itu. Kemurungan dan kesedihan dalam tatapannya berbicara banyak. Dia benar-benar sangat bodoh.
dia menyerah untuk mencoba hanya karena dia pernah ditolak sekali. Mungkinkah ini benar-benar dianggap cinta? Betapa bodohnya dia. Jika dia menerapkan kegigihan yang sama dengan yang dia miliki untuk melanjutkan penelitian bahkan saat menghadapi kegagalan, semuanya mungkin akan beres dengan sendirinya sekarang, dan dia tidak perlu menunggu sampai sekarang untuk mengetahuinya. Saat memikirkan kemungkinan ini, Su Chen diam-diam mengutuk dirinya sendiri. Tapi sekarang dia mengerti, dia secara alami juga tahu apa yang harus dia lakukan pada saat ini. Su Chen telah memutuskan bahwa dia harus pergi dan berbicara dengan Gu Qingluo begitu badai ini berakhir. Dia melamun ketika seorang siswa mendekatinya, wajah siswa itu diturunkan, dan dia tampak seperti sedang terburu-buru. Namun, saat dia berjalan melewati Su Chen, dia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraihnya. Su Chen secara naluriah mengibaskannya dan secara bersamaan melangkah maju dengan kaki kanannya. Tangannya bergegas menuju bagian tengah tubuh siswa itu. Siswa itu mengangkat tangannya dan meraih siku Su Chen sambil secara bersamaan mencakar ke arah Su Chen. Su Chen menghindari pukulan itu dengan memiringkan wajahnya dan kemudian mencoba membalas dengan lutut. Tetapi siswa itu menghindarinya dan menyerang ke depan, bersandar dengan bahunya. Keduanya dengan cepat bertukar sejumlah pukulan canggung. Waktu reaksi mereka yang cepat membuat sulit untuk membedakan gerakan mereka dengan jelas. Serangan mereka sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan jurus apapun. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengandalkan naluri mereka untuk bertarung sampai mereka berdua terlempar terpisah oleh tabrakan. Su Chen memanfaatkan jeda untuk membentuk erupting elang api saat dia berkata dengan suara rendah, "Siapa kau? Apa yang kamu coba lakukan dengan menyusup ke Hidden Dragon Institute?" Murid itu tertawa muram. "Tidak buruk, Su Chen, tapi aku bukan semacam mata-mata." Siswa itu mengangkat kepalanya. Setelah melihat wajahnya, Su Chen terkejut. "Dia Si Hong, itu kamu?" He Si Hong adalah seorang siswa yang 1 tahun lebih tua darinya. Mereka telah bertemu satu sama lain 2 kali sebelumnya, jadi mereka saling kenal. Namun, mereka tidak bisa dianggap ramah, dan Su Chen tidak tahu mengapa He Si Hong tiba-tiba datang mencarinya. "Seseorang ingin bertemu denganmu dan memintaku untuk membawamu hadapannya. Awalnya, saya hanya ingin segera membawamu, tetapi Anda lebih sulit dikendalikan daripada yang saya perkirakan. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah meminta Anda untuk pergi sendiri," jawab He Si Hong. "Orang macam apa yang memintamu melawanku untuk mengadakan pertemuan? Kamu akan tahu begitu kamu melihatnya. Bagaimana jika saya memilih untuk tidak pergi?" He Si Hong menghela nafas, lalu mengeluarkan sebuah benda dan melambaikannya di depan dirinya sebelum segera menyimpannya. Meski gerakannya sangat cepat, Su Chen melihatnya dengan jelas. Ekspresinya tenggelam sedikit. "Jadi itu mereka, kamu juga milik mereka. Jangan membuang banyak waktu, ikuti saja aku." He Si Hong berbalik dan pergi. Su Chen dengan serius menatap sosoknya yang pergi sebelum memutuskan untuk mengikuti pada akhirnya. Mereka berjalan melalui koridor yang panjang dan berkelok-kelok sebelum memasuki bagian dari hutan lebat. Setelah berjalan sedikit lebih lama, mereka akhirnya tiba di sudut hutan yang sunyi dan tak berpenghuni. Seseorang berpakaian hitam berdiri di sana dengan punggung menghadap ke Su Chen. He Si Hong menghampiri pria itu dan berkata dengan suara lembut, "Aku membawanya." Pria berpakaian hitam perlahan berbalik. Setelah melihat adegan ini, Su Chen ingin tertawa. "Anda hanya bertemu dengan seseorang. Apakah ada kebutuhan untuk bertindak begitu sok?" Tapi saat orang itu berbalik, Su Chen tertegun. Orang asing di depannya memiliki wajah panjang seperti kuda. Hidungnya sangat panjang, seperti jalan raya yang menghubungkan kedua sisi wajahnya. Hal pertama yang dipikirkan Su Chen ketika dia melihat wajah itu adalah iblis gunung yang mereka temui di dalam Falling Eagle Mountain. Mereka benar-benar terlihat sedikit mirip, tapi tidak peduli seperti apa pihak lain itu. Yang paling penting bukanlah seperti yang dipikirkan Su Chen. Dia merajut alisnya. "Siapa kamu, dan kenapa kau mencariku?" Laki-laki berwajah kuda itu menjawab, "Saya dipanggil Ma Renze, orang yang bertanggung jawab atas urusan kuil abadi di kota Longkoiling." Seperti yang diharapkan, kuil abadi telah mengirim seseorang untuk bertemu dengannya. Objek yang ditunjukkan He Si Hong kepadanya adalah medali segitiga yang mewakili identitas kuil abadi. Su Chen awalnya berpikir bahwa Sang Zhen yang mencarinya, tetapi dia tidak mengantisipasi bahwa itu adalah Ma Renze, yang belum pernah dia temui sebelumnya. Namun, itu tidak berarti bahwa dia tidak mengenali nama itu. Kebalikannya benar,
Tidak seperti Sang Zhen dan yang lainnya, yang tidak menonjolkan diri, nama Ma Renze bergema seperti guntur di seluruh kota Long Coiling. Dia adalah salah satu individu yang paling dicari di negeri Longsang, dan dia berada di urutan ke-96 dalam daftar hadiah negara. Basis kultivasinya berada di alam gemetar cahaya, dan dia adalah seorang pembunuh berpengalaman, temperamennya kejam dan taktiknya brutal. Sang Zhen dan yang lainnya hanyalah nama teroris, tetapi Ma Renze adalah seseorang di sisi gelap yang benar-benar kuat. Kematian Yue Wuti telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pria ini seorang diri. Su Chen menemukan ini setelah menyelidiki keadaan di balik kematian Yue Wuti setelah kembali dari Falling Eagle Mountain. Meski begitu, Su Chen tetap tanpa ekspresi, seolah-olah dia belum pernah mendengar tentang Ma Renze sebelumnya. Dia berbicara dengan suara tenang, "Saya tidak mengenal Anda. Di mana Sang Zhen?" Ma Renze menjawab, "Dia tidak lagi bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Di masa depan, akulah yang akan mengambil alih semua hal yang berhubungan denganmu." "Anda," Su Chen agak tidak puas dengan ini. "Saya tidak ingat Anda memberitahu saya sebelum membuat keputusan ini. Selain itu, jika Anda ingin memberitahu saya tentang sesuatu, mengapa tidak melakukannya di luar institut? Apakah Anda tahu betapa berbahayanya ini, jika Anda ditemukan oleh instruktur institut?" Ma Renze menyela Su Chen, "Pertama-tama, tidak perlu memberitahu Anda. Pendapat Anda tentang masalah ini tidak berguna. Kedua, saya sangat jelas tentang apakah ini berbahaya atau tidak. Hanya karena sampah Sang Zhen itu tidak bisa masuk ke Institut Naga Tersembunyi bukan berarti aku tidak akan bisa. Karena saya cukup percaya diri untuk berbicara dengan Anda di sini. Saya tidak khawatir saya akan ditemukan oleh instruktur di dalam institut. Dan ini juga yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Institut Naga Tersembunyi bukanlah sesuatu yang bisa kamu andalkan." Interaksi awal mereka sama sekali tidak ramah. Su Chen menyipitkan matanya, bergantung pada, "Menurutmu untuk apa aku mengandalkan Hidden Dragon Institute? Apakah bukan ini masalahnya? Anda menghabiskan setiap hari bersembunyi di menara energi asal instruktur Anda, bersembunyi di dalam institut seperti gadis kecil. Kau seperti kura-kura terkutuk, Anda memprovokasi begitu banyak musuh. Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk Anda. Bahkan kuil abadi perlu mengirim pesta penyambutan hanya untuk melihatmu. Jika kamu tidak pergi, semua orang hanya bisa menunggu. Tapi hal seperti itu sudah berakhir. Saya di sini sekarang. Jika Anda masih berpikir bahwa Anda dapat bersembunyi dari tanggung jawab Anda dengan bersembunyi seperti kura-kura di dalam Institut Naga Tersembunyi, Anda salah besar." Setelah mendengar kata-kata ini, Su Chen akhirnya mengerti maksud Ma Renze. "Kamu di sini untuk memaksaku membuat obat?" "Iya, Ma Renze ada di sini untuk membujuknya membuat obat. Lebih tepatnya, untuk membuat obat penyembuh roh." Su Chen sudah berada di Institut Naga Tersembunyi selama lebih dari 4 tahun, dan dia juga telah mempelajari alkimia selama setengah tahun sebelumnya. Jadi, setelah menunggu lebih dari 4 tahun, kuil abadi akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan mereka mulai mendesak Su Chen untuk bergegas. Nyatanya, desakan ini sudah berlangsung selama setengah tahun, tapi Su Chen tidak pernah setuju. Su Chen tidak menolaknya karena dia tidak bisa membuat obat penyembuh roh. Faktanya, dia sudah cukup terampil untuk dianggap sebagai alkemis berkualitas tingkat tinggi, dan dia mampu meramu obat penyembuh roh. Dia tidak menyetujuinya karena tingkat keberhasilannya saat ini dalam meracik obat penyembuh roh masih terlalu rendah. Obat penyembuh roh adalah bahan tingkat langka. Meskipun alkemis berkualifikasi tingkat tinggi dapat membuat mereka jika mereka berspesialisasi di dalamnya, tingkat keberhasilan mereka masih terlalu rendah. Tidak mungkin kuil abadi mengizinkan Su Chen untuk meramu obat sebanyak yang dia bisa. Jadi, seperti interaksi mereka sebelumnya, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. 3.000 botol, tidak peduli berapa banyak bunga roh mayat yang Su Chen dapat temukan di dalam teras penguburan roh. Dia benar-benar perlu mengirimkan 3.000 botol obat penyembuh roh. Jika dia tidak bisa melakukannya, dia harus menawarkan dirinya ke kuil abadi dan bergabung dengan barisan mereka. Ini adalah salah satu alasan mengapa kuil abadi menahan pemerasan Su Chen. Bahkan jika misinya gagal, setidaknya mereka akan mendapatkan individu yang berbakat. Perhitungan kuil abadi tidak salah sama sekali. Mereka telah dengan tepat menghitung berapa banyak bunga roh mayat yang akan ada, dan kemudian mereka menghitung kira-kira berapa botol obat yang bisa dibuat darinya. Setelah itu, Su Chen menemukan bahwa perkiraan mereka sangat dekat dengan jumlah sebenarnya dari bunga roh mayat yang dia temukan.
Dalam keadaan seperti ini, jika Su Chen tidak ingin kehilangan uang, dia perlu memastikan bahwa dia tidak gagal. Namun, kuil abadi ternyata tidak berpikir seperti itu. Bagaimanapun, jumlahnya sudah ditetapkan, jadi bagi mereka, tingkat keberhasilan Su Chen sama sekali tidak penting bagi mereka. Selama dia bisa mengantarkan 3.000 vial, itu sudah cukup. Apa yang mereka pedulikan tentang biayanya? Nyatanya, semakin tinggi biayanya, semakin bahagia mereka. Jadi, setelah 4 tahun, kuil abadi akhirnya mulai membujuk Su Chen untuk membuat obat lebih cepat. Su Chen telah menunda mereka lagi dan lagi. Dalam keadaan seperti ini, dia berhasil menunda selama setengah tahun lagi. Dalam beberapa tahun terakhir, Sang Zhen cukup sering berinteraksi dengan Su Chen. Jadi dia mengerti maksud Su Chen. Dia tahu bahwa Su Chen tidak sengaja menunda. Sebaliknya, Su Chen ingin menunggu sampai dia mencapai level alkimia yang terhormat, level sebelum meramu obat-obatan, jadi dia tidak terlalu terburu-buru. Sementara Sang Zhen bersedia menunggu, kuil abadi jelas tidak. Mungkin karena mereka tidak senang dengan keputusan Sang Zhen, mereka mengganti Sang Zhen dengan Ma Renze. Kedatangan Ma Renze hari ini adalah untuk memberi peringatan pada Su Chen. Bab 83, tak tergoyahkan. Organisasi telah memberimu terlalu banyak waktu, sudah waktunya bagi kita untuk mengambilnya kembali, kata Ma Renze tanpa ekspresi. Saya tidak mendapat arahan atau masukan apapun, Su Chen bertanya. Saya datang ke sini untuk memberitahu Anda, bukan untuk berdiskusi dengan Anda, kata Ma Renze dingin. Su Chen berpikir sejenak sebelum dia berkata, saya ingin berbicara dengan Sang Zhen. Tidak perlu, malam ini, lokasi yang sama seperti biasanya. Aku bilang tidak perlu, Ma Renze berkata dengan kasar. Su Chen dengan dingin menatapnya. Apakah menurutmu taktik Sang Zhen terlalu lunak? Apakah Anda merasa bahwa satu-satunya alasan dia dituntun oleh saya adalah karena dia tidak cukup kuat? Apakah Anda berpikir bahwa saya takut menghancurkan segalanya tanpa pandang bulu? Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat menakuti saya hanya karena Anda bertindak sangat kuat sekarang? Jadi bagaimana jika jawabannya adalah ya? Ma Renze tertawa dingin. Seperti yang dikatakan Su Chen, Ma Renze telah memilih untuk mendiskusikan hal-hal di Institut Naga Tersembunyi hanya untuk memberitahu Su Chen bahwa Institut Naga Tersembunyi tidak akan cukup untuk melindunginya. Selama Ma Renze mau, dia bisa datang kapan saja dan memusnahkan Su Chen. Firibird meletus muncul di tangan Su Chen. Ma Renze tercengang oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Kau akan menyerangku. Hanya seorang kultivator Kidrawing Realem yang berani menyerangnya. Ma Renze hampir tak percaya. Apakah dia mencoba membuat dirinya terbunuh? Su Chen dengan dingin berkata, aku akan mengatakannya sekali lagi. Saya ingin bertemu dengan Sang Zhen malam ini, ingatlah untuk memberitahunya. Saat dia berbicara, elang api yang terbentuk di tangannya terbang. Ma Renze tidak memedulikannya. Dia bahkan tidak membutuhkan penghalang untuk menahan serangan elang api. Namun, di saat berikutnya, elang api tiba-tiba berubah arah di udara. Dengan ledakan, itu meledak ke tanah. Tidak baik, ekspresi Ma Renze berubah drastis. Institut Naga Tersembunyi berisi formasi besar dengan simpul yang tersebar rapat untuk memungkinkan instruktur memantau institut. Ma Renze memilih lokasi ini karena dia telah menyiapkan formasi energi asal terlebih dahulu untuk menekan simpul yang ditempatkan di sini dan menghindari deteksi. Erupting elang api Su Chen diarahkan langsung ke formasi asal di bawah kakinya. Dengan ledakan besar, formasi asal tiba-tiba hancur. Segel itu telah hancur, sesaat kemudian, kemauan yang kuat datang ke arah mereka, terbukti. Ia telah memperhatikan fluktuasi energi asal yang berasal dari lokasi ini. Bajingan, Ma Renze mengutuk, geram. Su Chen memberi isyarat, dan erupting elang api lainnya terbang, hanya kali ini ditujukan pada Ma Renze. Ma Renze sangat marah hingga ingin tertawa. Orang ini benar-benar punya nyali. Dia meninju dengan tinjunya, dan erupting elang api menghantamnya, memancarkan kecemerlangan yang berapi-api melintasi langit. Jika dia mau, dia bisa menggunakan momentum pukulan ini untuk mencabik-cabik Su Chen. Tapi dia tidak bisa melakukannya, kuil abadi telah menunggu begitu lama untuk mencapai titik ini. Jika dia membunuh Su Chen sekarang, bukankah mereka akan kehilangan semua yang telah mereka usahakan? Pada saat ini, Ma Renze akhirnya mengerti mengapa Su Chen bisa bertindak begitu liar. Karena dia terlilit hutang,
dia sangat berhutang sehingga dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Bajingan kotor itu, Ma Renze sangat marah hingga seluruh tubuhnya gatal. Namun, sesaat kemudian, Ma Renze dikirim ke tepi. He Sihong jatuh ke tanah dengan teriakan tragis, kepalanya hancur berkeping-keping oleh Su Chen. Elang api yang terbang menuju Ma Renze hanya dimaksudkan untuk menarik perhatiannya. Target sebenarnya Su Chen sebenarnya adalah He Sihong. He Sihong tidak menyangka akan diserang oleh Su Chen, dan dia telah hancur berkeping-keping di tempat. Setelah serangannya berhasil, Su Chen berteriak, "Seseorang, ayo cepat, ada mata-mata yang mencoba masuk ke Institut Naga Tersembunyi." Ma Renze terkejut sekaligus geram. Su Chen benar-benar mempertaruhkan semuanya. Jika dia tertangkap sendiri, maka hubungannya dengan kuil abadi akan terungkap. Namun, Su Chen ternyata tidak peduli tentang itu. Dia akan menggunakan tindakannya untuk membuktikan bahwa dia tidak hanya mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan segalanya tanpa pandang bulu. Dia tidak takut sama sekali, namun, itu tidak berarti bahwa Ma Renze tidak perlu takut. Ma Renze menatap belati ke arah Su Chen saat dia berkata, "Kamu punya nyali." Pada saat itu, instruktur pengawas mendengar teriakan Su Chen. Sebuah tangan besar jatuh dari langit, dan seolah-olah sebuah gunung turun ke bumi. Meskipun instruktur dari Hidden Dragon Institute semuanya sangat kuat, Ma Renze tidak perlu takut pada mereka. Masalahnya adalah dia masih berada di Institut Naga Tersembunyi, tempat di mana banyak ahli di atas alam gemetar cahaya dapat ditemukan. Dia mungkin bisa mengalahkan salah satu dari mereka, tapi dia tidak akan bisa mengalahkan sekelompok besar dari mereka. Ma Renze tahu bahwa melanjutkan pertempuran tidak disarankan. Langit berbintang tiba-tiba muncul di bawah tangan Ma Renze saat telapak tangan besar itu turun, dan dia dengan cepat meletakkannya di atas telapak tangan yang turun. Sosoknya menghilang dalam kilatan cahaya cemerlang. Telapak tangan besar itu menghantam tanah, meninggalkan kawah besar. Sebuah suara marah berbicara dari udara saat pemilik suara menarik tangan besar itu. Mata-mata itu pergi dengan cepat. "Hei, nak, kenapa kamu lagi? Apa kau tahu siapa orang itu?" "Itu adalah instruktur pribadi Ji Hanyan lagi." Su Chen menjawab dengan suara nyaring, "Tuan, itu adalah seseorang dari kuil abadi." Kuil abadi, lolongan marah instruktur bisa terdengar ke segala arah. Mendengar teriakan ini, Ma Renze hampir mengeluarkan seteguk darah saat dia keluar dari teknik penyembunyiannya. Dia tahu tanpa ragu bahwa Su Chen pasti mengatakan sesuatu agar mereka mengetahui bahwa dia adalah bagian dari kuil abadi begitu cepat. Ma Renze tidak pernah bermimpi bahwa Su Chen akan begitu tegas dan tegas. Hati Ma Renze bergetar tanpa sadar saat memikirkan keberanian dan keteguhan pemuda ini. Sementara itu, seseorang mulai turun dari langit mengikuti teriakan marah itu. Itu adalah seorang lelaki tua dengan tubuh yang sangat berotot. Meskipun dia terlihat cukup tua dan rambutnya putih semua, sosoknya seperti raksasa, otot-otot di tubuhnya menonjol cukup mengesankan. Waktu tidak melemahkan kekuatannya, meski tubuhnya mulai merosot, ia tetap memancarkan aura agresif dan dominan. Pria tua yang galak itu berjalan mendekat dan berkata, "Nak, kamu bilang dia dari kuil abadi, apa yang telah terjadi, dan siapa orang mati di sini?" Dia dipanggil He Sihong, dan dia juga seorang siswa di Hidden Dragon Institute. Namun kenyataannya, dia menjalankan tugas untuk kuil abadi. "Dia yang membawaku ke sini," Su Chen menjawab. Bajingan, setelah mendengar bahwa dia adalah seorang siswa yang telah disesatkan, lelaki tua itu mengutuk dan kemudian bertanya, "Mengapa kuil abadi mencarimu?" "Mereka ingin merekrut saya untuk melakukan sesuatu untuk mereka," jawab Su Chen langsung. "Mengapa mereka mencoba merekrut Anda?" "Mungkin karena aku berbakat," jawab Su Chen. Jawaban ini tidak terlalu sederhana, tetapi ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak, menarik. "Tapi masuk akal, murid si Kai Huang diperhatikan oleh kuil abadi bahkan sebelum kami bisa. Hahaha, sungguh menarik. Itu hanya bisa berarti kalian buta." Si Kai Huang muncul dari hutan. Tangannya di belakang. "Institut Naga Tersembunyi sebenarnya disusupi oleh seekor tikus tua dari kuil abadi yang benar-benar mencoba menyakiti muridku. Namun kamu, Fan Hongli, dapat menertawakannya. Bukankah dia baik-baik saja?" Pria tua bernama Fan Hongli menggosok bagian belakang kepalanya dan tertawa. Malu, dia melihat sekeliling dan berkata, dia menggunakan formasi penyembunyian langit,
Tidak heran dia bisa lolos dari deteksi kami. Tidak buruk, nak, Anda benar-benar dapat menemukan titik lemah formasi dan menghancurkannya dalam satu pukulan. Itu semua karena ajaran instruktur, jawab Su Chen dengan hormat. Lagi pula, dia pandai belajar dan salah satu jenius sejati institut. Mungkin ada beberapa orang yang lebih kuat darinya dalam hal kekuatan tempur, tetapi tidak banyak yang memiliki pandangan jauh ke depan seperti yang dia miliki. Tapi masih ada sesuatu yang agak aneh, kata Fan Hongli tiba-tiba. Apa itu? Si Kai Huang bertanya. Fan Hongli berkata, butuh sekitar 3 napas waktu bagi saya untuk mencapai tempat ini setelah Su Chen memecahkan formasi penyembunyian langit. Meskipun 3 napas waktu tidak terlalu lama atau terlalu pendek, pria itu tidak hanya melarikan diri dan tidak membunuh Su Chen, dia juga membiarkan Su Chen membunuh bajingan bermarga He atau semacamnya. Itu tidak masuk akal. Jika saya tidak salah, orang yang melarikan diri itu berada di alam gemetar cahaya. Sebagai seorang kultivator Ki Drawing Realm, itu benar-benar sedikit mencurigakan bahwa dia muncul tanpa cedera setelah 3 napas waktu melawan seseorang di tingkat gemetar cahaya, apalagi menemukan kesempatan untuk membunuh siswa lain. Si Kai Huang hanya bisa menatap muridnya sendiri. Su Chen berkata, ekspresinya tidak berubah, dia mungkin bahkan tidak mencoba menyerangku karena dia tidak tahan. Tidak tahan, kata Fan Hongli kaget. Su Chen menjawab, terlepas dari apa yang saya lakukan, saya adalah penemu Clear Wind Net, Thunder Fire Balls, Adamantine Battle Body, dan orang yang menyelesaikan surga Kai Huang. Bagi kuil abadi, saya mungkin masih memiliki banyak nilai. Fan Hongli dibuat terdiam. Dia ingin terus menanyai Su Chen ketika si Kai Huang berkata, cukup, Hong Tua, murid saya bukanlah penjahat. Tidak hanya dia dapat menemukan mata-mata dari kuil abadi, tetapi dia juga menemukan bahwa salah satu siswa kita telah disuap. Ya, saya mengerti. Aku hanya ingin bertanya, tapi karena kamu sudah banyak bicara maka aku akan melupakannya. Fan Hongli tertawa sebelum dia melompat ke udara, menghilang hampir seketika. Sekarang Fan Tua telah pergi, hanya Su Chen dan si Kai Huang yang masih ada. Si Kai Huang melirik muridnya sendiri dan kemudian bertanya, kamu, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Su Chen menggelengkan kepalanya, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Si Kai Huang mengangguk, karena itu masalahnya, kamu bisa pergi. Ya, Su Chen membungkuk dan pergi. Si Kai Huang berdiri diam di sana, menatap punggungnya, tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, seseorang menghela nafas dari belakang si Kai Huang. Sumber fisik desahan tidak dapat ditemukan, dan sepertinya muncul entah dari mana. Si Kai Huang berbalik dan membungkuk seolah-olah tidak ada apa-apa, kepala sekolah. Sebuah suara melayang ke arahnya, muridmu cukup menarik. Si Kai Huang menjawab, saya tahu bahwa apa yang dikatakan Su Chen mungkin tidak sepenuhnya benar. Tetapi saya percaya bahwa Su Chen tidak berusaha menimbulkan bencana. Dari tindakannya, jelas bahwa meskipun dia memiliki ikatan dengan kuil abadi, dia sama sekali bukan pesuruh mereka. Kami masih perlu menyelidikinya secara menyeluruh. Tidak perlu, Su Chen adalah anak yang berpikiran jernih. Dia tahu apa yang dia lakukan, selama dia mempertahankan arah umum yang sama, tidak perlu memperhatikan hal-hal sepele ini. Apakah terhubung ke kuil abadi dianggap sebagai masalah sepele? Si Kai Huang menjawab dengan lugas, dibandingkan dengan menerobos batasan garis keturunan, ini adalah masalah yang sepele. Bab 84, Usulan. Satu hal yang dikatakan si Kai Huang benar, Su Chen benar-benar ingin mulai mengurangi interaksi antara dia dan kuil abadi. Ide ini mulai muncul setelah dia bertemu Yue Longxia. Pembunuhan Yue Wuti mengungkap bagian depan yang telah dilakukan organisasi di depan Su Chen, dengan kejam menggetarkan angan-angannya terhadap organisasi. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa memutuskan hubungan begitu saja. Kuil abadi telah berinvestasi terlalu banyak padanya. Jika dia langsung memutuskan hubungan mereka, dia hanya akan mengundang malapetaka pada dirinya sendiri. Meski begitu, kemunculan Ma Renze yang tiba-tiba dan sikapnya yang kuat pada saat ini hanyalah katalisator ketidakbahagiaan Su Chen, dan Su Chen mengambil keputusan karenanya. Dia tidak takut sama sekali. Mengapa? Karena meskipun Su Chen telah menjadi sangat akrab dengan kuil abadi dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar waktu kuil abadi menghabiskan demi Su Chen, bukan Su Chen melakukan sesuatu untuk kuil abadi.
Ada perbedaan besar antara kedua prinsip itu. Dia pasti telah melakukan kejahatan dengan menerima sponsor dari organisasi teroris. Tetapi itu tidak akan cukup untuk hukuman mati. Hukumannya akan ditentukan oleh keadaan. Keadaan apa? Itu tergantung pada apa yang telah dia lakukan untuk mereka. Apa yang telah dilakukan Su Chen untuk kuil abadi? Cukup jelas, semua yang dia lakukan untuk mereka adalah memasuki teras penguburan roh untuk mendapatkan harta di dalamnya untuk mereka. Ini adalah satu-satunya hal yang telah dia lakukan, dan sebagian besar bunga roh mayat masih menjadi milik Su Chen. Dengan kata lain, dia bisa berdebat tentang apakah dia melakukannya demi kuil abadi atau tidak. Mungkin dia telah menipu kuil abadi untuk keuntungannya sendiri. Dari aspek itu, ini bahkan tidak bisa dilihat sebagai kejahatan tetapi jasa bagi pemerintah. Dalam keadaan seperti ini, Su Chen sama sekali tidak khawatir hubungannya ditemukan. Karena itu, dia dengan tegas mengekspos dirinya saat itu juga. Paling buruk, kerjasamanya dengan kuil abadi akan ditemukan. Tetapi karena dia tidak terlalu terlibat dengan mereka dan dia telah menyampaikan informasi itu sendiri, hanya tingkat hukuman tertentu yang akan diterapkan padanya. Namun, jika semua bunga roh mayat diambil, Su Chen dan kuil abadi akan menjadi musuh bebuyutan. Hukuman yang sedang adalah di mana hubungan antara dia dan kuil abadi akan ditemukan setelah penyelidikan. Tetapi masalah teras penguburan roh akan luput dari perhatian. Akibatnya, dia mungkin hanya akan menerima teguran. Akan sangat sulit bagi kuil abadi untuk bertemu dengan Su Chen setelah itu. Jadi tentu saja dia bisa gagal membayar hutang obat-obatan roh yang dia miliki. Hasil terbaik adalah jika penyelidikan tidak mengungkap apapun setelah jangka waktu tertentu dan laporannya tentang situasi tersebut benar-benar dipercaya. Namun, Su Chen tidak menyangka bahwa situasinya ternyata lebih baik daripada skenario kasus terbaiknya. Bahkan tidak ada investigasi, tidak ada interogasi atau penyelidikan. Tampaknya, tidak ada yang terjadi kecuali 300 poin kontribusi tambahan yang telah diberikan kepadanya atas penemuan hubungan He Sihong dengan kuil abadi. Su Chen tahu itu karena bantuan Si Kai Huang. Instruktur pribadinya tampak sangat santai, tetapi dia tidak pernah ceroboh pada saat-saat kritis. Tapi karena itu yang terjadi, hari di mana dia memutuskan hubungan dengan kuil abadi perlu ditunda lagi. Senja tiba, Su Chen mengeluarkan sebotol obat dan mulai menyamar. Dia mendandani dirinya sebagai siswa berwajah kuning sebelum dia meninggalkan kamarnya. Si Kai Huang, seperti biasa, sedang duduk di bawah formasi energi jimat asal sambil berpikir keras. Mereka telah berhasil mengembangkan metode untuk mencapai alam mendidih darah tanpa garis keturunan. Tetapi lelaki tua itu tidak melambat sama sekali. Dia telah mulai meneliti metode untuk mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan. Setelah melihat penampilan Su Chen, Si Kai Huang berkata, "Apakah kamu akan bertemu seseorang?" "Ya," jawab Su Chen. Si Kai Huang menghela nafas. "Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?" "Instruktur, mohon percayalah, murid sama sekali tidak akan melakukan apapun yang mengkhianati umat manusia." Si Kai Huang mengangguk dan kembali terdiam. Su Chen keluar dari menara energi asal dan mulai berjalan menuju pintu keluar institut. Setelah meninggalkan institut naga tersembunyi, Su Chen tiba di depan sebuah gang kecil yang teduh. Dia zigzag melewatinya dan memasuki salah satu gerbang depan. Ketika dia memasuki halaman, dia menemukan Sang Zhen sedang duduk di sana. Setelah melihat bahwa Su Chen telah tiba sendiri, Sang Zhen menghela nafas panjang. "Syukurlah, situasinya belum terlalu memburuk. Institut Naga tersembunyi tidak melakukan apapun padamu, bukan?" "Tidak kali ini, tapi sulit untuk mengatakannya di masa depan. Ma Renze milikmu itu tidak mudah dihadapi," kata Su Chen sambil berdiri di sudut. "Bukankah kaulah yang tidak mudah dihadapi? Anda menjadi bermusuhan dengan kami." Sang Zhen tertawa pahit. "Jika saya tidak melawan dalam keadaan seperti itu, Ma Renze akan mengira saya penurut. Saya harus menunjukkan kepadanya apa yang saya mampu lakukan sehingga dia akan mengetahui sikap yang harus dia miliki ketika berhadapan dengan saya." "Ya, namun, berdasarkan apa yang saya pahami tentang Ma Renze, tindakan Anda tidak akan membuatnya takut pada Anda, malah semakin membencimu." Su Chen dengan dingin tertawa. "Yah, bukankah itu menarik? Sepertinya kami berdua cukup marah. Tapi aku tidak terlalu peduli. Jika dia ingin bertarung, maka saya akan ikut bermain. Bagaimanapun, akulah yang berutang pada kalian. Jadi apa yang harus aku khawatirkan? Paling-paling, kita akan memutuskan hubungan. Dia akan membunuhku.
dan obat penyembuh roh akan menghilang bersamaku. Apa gunanya melakukan itu? Tidak peduli apa, kuil abadi tidak pernah menganiaya Anda. Obat penyembuh roh adalah sesuatu yang harus Anda berikan kepada kami sejak awal. Kamu ingin obat penawar roh? Bagus, suruh Ma Renze pergi. Aku hanya akan berurusan denganmu. Sang Zen menggelengkan kepalanya. Maaf, saya tidak benar-benar dalam posisi untuk membuat keputusan itu. Saya sudah dipindahkan ke tempat lain, dan saya akan kembali ke wilayah Tiga Gunung besok untuk mengawasi masalah yang terjadi di sana. Night Demon dan yang lainnya juga akan kembali bersamaku. Mengapa harus seperti ini? Su Chen tidak mengerti. Sang Zeng menghela nafas. Kamu harus tahu bahwa tidak ada organisasi besar yang hanya memiliki satu pendapat. Terkadang angin timur menekan angin barat, dan terkadang barat menekan angin timur. Su Chen agak mengerti. Jadi maksudmu kali ini, angin kekuatan menekan angin kompromi. Sang Zen diam-diam mengangguk. Beberapa orang percaya bahwa kekuatan, maju tanpa henti, dan membunuh harus menjadi gaya kuil abadi, daripada berkompromi atau menetap. Dengan kata lain, aku tidak bisa mengubah cara mereka berpikir walau apapun yang aku lakukan. Ma Renze mengatakan kepada saya untuk memberitahu Anda bahwa meskipun Anda menang kali ini, itu tidak mengubah apapun. Selama Anda masih hidup dan belum terekspos, Anda harus meramu obat penyembuh roh. Itu tanpa kompromi, tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Kuil abadi saat ini sedang melawan organisasi lain, dan kami sangat membutuhkan obat dalam jumlah besar. Obat penyembuh roh tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan jiwa kita, tetapi juga dapat menekan dan bertahan dari serangan tipe jiwa, yang memang kita butuhkan. Ini juga alasan mengapa Ma Renze rela berusaha keras untuk memaksa mereka keluar darimu. Jadi ada alasan penting di balik keputusan mereka. Su Chen berpikir sejenak sebelum dia menjawab. Aku bisa membuatkan obat penyembuh roh untukmu. Tapi aku ingin Night Demon tetap menjadi kontak kita. Jika Ma Renze tidak ingin membuat situasi saat ini lebih buruk dari yang sudah ada, sebaiknya dia menyetujui hal ini. Sang Zen sempat terkejut sebelum dia menganggukkan kepalanya. Berapa banyak yang bisa kamu hasilkan? Saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat sebanyak yang saya bisa sehingga Anda dapat menangani keadaan darurat Anda. Setidaknya akan ada 100 botol obat, tetapi Anda harus mendukung saya. Saat ini, saya kehilangan terlalu banyak dengan membuat obat-obatan ini. Oke, aku akan memberitahu mereka segera setelah aku kembali. Su Chen berbalik dan pergi. Bab 85, Zhu Xianyao. 2 hari kemudian, Zhu Chenli datang untuk mencari Su Chen lagi. Kali ini dia membawa orang tambahan bersamanya, seorang wanita. Tepatnya, seorang wanita cantik yang memukau. Pangeran Su, sudah 3 hari, sudahkah Anda memikirkannya sedikit lagi? Tanya Zhu Chenli sambil menatap Su Chen. Su Chen melirik sebentar ke wanita di sampingnya sebelum bertanya, jika saya mengatakan tidak, apakah Anda akan meminta orang di sebelah Anda untuk secara paksa mengendalikan saya dan membuat saya menarik pemberitahuan itu? Ekspresi Zhu Chenli sedikit berubah. Dia akan marah ketika wanita di sebelahnya tertawa dan berkata, Pangeran Su, kamu pasti bercanda. Kami berada di Institut Naga tersembunyi sekarang, siapa yang berani bersikap begitu mengejutkan di sini? Selain itu, klan Zhu lebih memilih untuk menjaga hubungan baik dengan semua orang. Jika kami bisa melakukannya melalui transaksi, kami pasti tidak akan memaksa. Su Chen tersenyum dan berkata, jadi begitu, saya merasa jauh lebih nyaman sekarang. Jika itu masalahnya, maka kalian semua bisa kembali. 3 hari bukanlah waktu yang cukup, saya perlu 3 hari lagi untuk memikirkannya. Su Chen, jangan coba-coba mempermalukanku, kata Zhu Chenli dengan marah. Wanita itu menghentikannya dan berkata, Pangeran Su, mengapa menolak kami setelah kami datang sejauh ini untuk menemuimu? Jika Anda merasa keadaan klan Zhu tidak cukup baik, kami dapat terus bernegosiasi. Atau, kenapa tidak lihat dulu orang yang kami siapkan untukmu? Seseorang yang disiapkan untukku, Su Chen terkejut. Wanita cantik itu bertepuk tangan, dan gadis muda lainnya muncul dari hutan. Gadis muda itu tampak seperti berusia sekitar 16 tahun, dia mengenakan gaun anggu panjang, dan wajahnya ditutupi kerudung putih, rambutnya dihiasi dengan ornamen, dan dia perlahan berjalan ke depan, setiap langkah membawa niat genit, setiap gerakan tubuhnya sangat menggoda. Dia berdiri di depan Su Chen dan dengan hormat membungkuk, suaranya jernih dan menggetarkan jiwa ketika dia berbicara. Zhu Xianyao menyapa Pangeran Su.
Dia kemudian perlahan melepas cadarnya, memperlihatkan wajah yang cantik dan lembut tanpa tandingan dengan kulit seperti batu giok. Dia menatap matanya dengan sedikit bayangan senyuman. Matanya sedikit beriak dan berputar, perlahan menarik hati Su Chen. Su Chen menatapnya dengan bingung, seolah-olah pikirannya tiba-tiba kosong. Wanita di sebelahnya melihat ini dan menjilat bibirnya sambil tertawa. Sepertinya Pangeran Su tertarik pada Xia Niao kita. Karena itu masalahnya, mengapa tidak pergi bersamanya dan bersenang-senang? Zhu Xiaoyao perlahan berjalan menuju Su Chen dan dengan lembut meletakkan tangannya yang seperti batu giok di tangan Su Chen sebelum menariknya ke ruangan terdekat. Su Chen mengikutinya selangkah demi selangkah ke dalam ruangan. Kemudian, Zhu Xiaoyao membawanya ke tempat tidur dan membantunya berbaring sebelum dia bersandar ke telinganya dan berkata, "Pangeran Su menyukaiku, kan? Jika itu masalahnya, mengapa tidak menyetujui persyaratan klan Zhu? Selama Anda membatalkan pemberitahuan Anda itu, Anda dan saya dapat tetap bersama selamanya. Pergi ke dunia mimpi dan batalkan." Zhu Xiaoyao dengan lembut berbicara sambil mengulangi kata-katanya. Dia menyaksikan Su Chen perlahan tertidur, sedikit kegembiraan di wajahnya. Namun, pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba berbicara, "Jadi inikah cara yang Anda pilih untuk memengaruhi saya? Wawasan saya telah diperluas." Itu adalah Su Chen. "Kamu tidak terpengaruh." Hati Zhu Xiaoyao bergetar. Dia merasakan gelombang kesadaran yang kuat melonjak ke dalam pikirannya, dan dia menjerit saat dia pingsan. Su Chen duduk dan meraih tangan Zhu Xiaoyao saat dia mundur. Zhu Chenli dan wanita cantik yang berdiri di luar juga mendengar teriakan itu. Mereka masuk ke kamar bersama-sama, hanya untuk menemukan bahwa tangan Su Chen menggenggam leher Zhu Xiaoyao. Dia berkata, "Jika kamu tidak ingin dia mati, sebaiknya kamu bersikap baik." "Su Chen, kamu punya banyak nyali." Zhu Chenli sangat marah. "Menggerakkanku saat aku masih di dalam Institut Naga Tersembunyi, aku tidak punya banyak nyali. Tapi kau yakin?" Su Chen mendengus dengan dingin. Dia benar-benar sedikit terkejut ketika mereka benar-benar mencoba menarik sesuatu padanya di dalam Institut Naga Tersembunyi. Ini tidak berarti bahwa klan Zhu cukup kuat untuk mengabaikan Institut Naga Tersembunyi. Sebaliknya, gerakan mereka sangat sembunyi-sembunyi, dan mereka tidak membuat keributan besar. Serangan tipe jiwa adalah yang paling sulit dideteksi, dan bahkan pengawas institut tidak dapat mendeteksinya. Bahkan lebih tak terduga, orang yang menyerang Su Chen bukanlah wanita cantik itu, tetapi seorang gadis muda yang terlihat lebih muda dari dirinya. Mereka telah bergerak secara instan dan tegas. Jika bukan karena fakta bahwa Su Chen telah dipersiapkan sebelumnya, dia benar-benar akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Meski begitu, Su Chen masih terpesona untuk waktu yang singkat. Harus dikatakan bahwa garis keturunan Kaisar Iblis benar-benar luar biasa. Dibandingkan dengan Kaisar Iblis Slihart, teknik pemikat Jin Linger secara signifikan lebih rendah. Wanita cantik itu berkata dengan kaget, "Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bangun begitu cepat?" Su Chen mempererat cengkeramannya di sekitar leher gadis muda yang halus dan indah itu saat dia mendengus. "Sepertinya klan Zhu tidak pernah memiliki niat untuk benar-benar bernegosiasi denganku. Anda hanya ingin saya mati, bukan?" "Pangeran Su, kamu salah paham dengan kami," kata wanita cantik itu dengan tergesa-gesa. "Klan Zhu benar-benar ingin membentuk aliansi dengan Pangeran Su. Tetapi kami tidak punya pilihan lain selain melakukan tindakan memalukan karena Anda terus menolak. Kami meminta Xia Niao untuk bergerak terlebih dahulu hanya karena kami ingin Pangeran Su membatalkan pemberitahuan sebelum membahas masalah bergabung dengan keluarga kami. Sayangnya, karena Pangeran Su bangun lebih awal dari yang kami perkirakan, kami tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan ketulusan kami." Nada suaranya dipenuhi dengan penyesalan dan ketidakberdayaan, dan ekspresinya tampak cukup murah hati. Yang bisa dilakukan Su Chen hanyalah berkata tanpa daya, "Jadi maksudmu aku bangun terlalu pagi?" Begitulah, wanita cantik itu memutar matanya ke arah Su Chen dengan agak pahit. Wanita itu sama sekali tidak memperhatikan penderitaan Zhu Xiaoyao. Dia terus-menerus berbicara tentang dianiaya dan menunjukkan ketulusannya. Pikirannya diungkapkan dengan hati-hati, dan Su Chen tidak dapat menemukan banyak kesalahan padanya untuk beberapa waktu. Dia merajut alisnya erat-erat sambil berpikir. Setelah melihat ekspresinya, wanita cantik itu menghela nafas dan berkata, "Lupakan saja. Tidak peduli apa yang kita katakan sekarang, Pangeran Su mungkin tidak akan mempercayai kita lagi. Karena itu masalahnya,
Mengapa tidak biarkan kami melakukan sedikit lebih banyak untuk Anda agar kami dapat menunjukkan ketulusan kami? Lakukan sedikit lagi, Su Chen tidak mengerti. Itu benar, kata wanita cantik itu. Bukankah Pangeran Su mengira kami hanya mencoba menggunakanmu untuk membatalkan pemberitahuan dan kemudian membunuh Hemu setelah itu? Karena itu masalahnya, kami akan membayar dulu. Saat dia berbicara, dia dan Zhu Chenli mundur keluar ruangan. Bayar dulu. Su Chen masih berusaha mencari tahu apa yang terjadi ketika gadis bernama Zhu Xianyao jatuh kembali ke dada Su Chen sambil menatap matanya. Matanya sejernih danau yang tenang. Dia berkata, "Pangeran Su, kamu salah paham tentang Xianyao. Xianyao hanya ingin menyelesaikan masalah ini agar kita bisa menikah lebih cepat dan menghabiskan sisa hidup kita bersama. Jika Pangeran Su tidak mempercayaiku, kita bisa menikah hari ini. Jangan khawatir, Pangeran Su. Tubuh Xianyao masih utuh." Saat dia berbicara, pakaian di bahunya terlepas, memperlihatkan kulit ramping di bawahnya. Zhu Xianyao terus bersandar, mengangkat bibirnya ke arah Su Chen untuk menciumnya. Su Chen sangat terkejut sehingga dia secara naluriah mendorong Zhu Xianyao pergi. Namun, begitu dia mendorongnya pergi, Su Chen segera menyadari apa yang telah dia lakukan. Dia mencoba meraihnya lagi, tetapi sosok Zhu Xianyao terbang dalam sekejap, membanting pintu depan dan menghancurkannya. Sialan, dia masih ditipu oleh gadis kecil ini pada akhirnya. Hahaha, terima kasih banyak kepada Pangeran Su karena telah memperlakukanku dengan sangat lembut. Karena Anda ingin 3 hari lagi, maka kami hanya akan memberi Anda 3 hari lagi. Aku akan datang menemuimu lagi segera. Xianyao akan pergi duluan. Pada saat Su Chen bergegas keluar ruangan, yang tersisa hanyalah suara kata-kata ini bergema di udara. Ketika dia melihat bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya, bahkan pengawas institut, Su Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia tertawa pahit. Kemudian, dia memiringkan kepalanya ke langit dan berteriak, "Ingatlah untuk datang di malam hari. Itu waktu terbaik untuk tidur." There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a